Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliarana Rahab, NPM 23140069, Prodi PGSD dari kelas 3B, dengan mata kuliah Pengembangan Media Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia, MPD. Adapun dari media yang saya buat yaitu tentang teks eksplanasi. Dari yang kita lihat di media ini ada tentang pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Dan kita lihat pengertian dari teks eksplanasi itu yaitu tulisannya menjelaskan proses atau fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Dan tujuan teks eksplanasi itu yaitu memberikan pengalaman yang jelas tentang bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Itulah dari penjelasan dari pengertian dan tujuan dari teks eksplanasi. Ada juga tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu terdiri dari 10, yaitu yang pertama, 1. Bersifat informatif dan faktual. Yang kedua, tidak bersuara mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang keenam, menggunakan istilah yang diperlukan. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi, kausalitas, dan kronologis. Yang kedelapan, menggunakan penunjuk keterangan waktu dan cara. Kesembilan, menggunakan sekuensi markes seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ke-10 itu strukturnya jelas. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dan yang selanjutnya itu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3, yaitu 1. Pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelasan atau eksplanasi. Yang ketiga itu interpretasi. Itulah struktur dari teks eksplanasi. Berikutnya itu ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi terdiri dari 7. Yang pertama itu menggunakan kata istilah. Yang kedua, menggunakan konjungsi, kausalitas, dan kronologis. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang keempat itu menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Yang kelima itu menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, menggunakan pronominal penunjuk. Dan yang ketujuh itu menggunakan kalimat transitif dan intransitif. Itulah dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada juga contoh dari teks eksplanasi. Contohnya saya ambil 3. Contoh teks eksplanasi itu terdiri, yang pertama itu gempa bumi. Misalnya, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan pelepasan energi dari dalam bumi. Yang kedua itu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan kuat yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut. Yang ketiga itu pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika sinar matahari melewati tetes-tetes air hujan. Itulah contoh dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi itu ada 6 langkah. 6 langkah. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Yang kedua itu menemukan tujuan karangan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, situs pemerintah, dan hasil penelitian. Yang keempat itu menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima itu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Dan yang terakhir itu menyunting teks.
Cukup sekian yang saya sampaikan dari hasil media yang saya buat tentang teks eksplanasi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.